Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, bagaimana ketika peluang datang dari sesuatu yang tak terduga? Bahkan dari kesulitan yang justru membawa ke perubahan yang besar. Di episode kali ini, kita akan membahas sosok inspiratif seorang pengusaha yang bertransformasi dari menjual jamu tradisional ke industri perabotan rumah tangga dan elektronik. Bagaimana beliau mengambil keputusan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada dan meraih sukses impian yang mungkin saja awalnya terasa mustahil. Bersama Pak Tio, kita akan membahas perjalanan yang tidak biasa sampai akhirnya sukses. Saksikan terus Inspirasi Berbagi, dan tentunya kita akan mencari insight yang begitu banyak dari seorang Pak Tio. Kita saksikan bersama. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Nah, bicara tentang inspirasi. Gimana ya kira-kira misalnya kalau kita tuh punya barang seadanya, tapi itu kita akhirnya bisa punya segalanya. Menarik ya, merantau jauh-jauh dari luar pulau sampai akhirnya bisa sukses di tempatnya merantau. Seperti apa cerita lengkapnya? Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sosok yang sangat luar biasa, pengusaha sukses, yang dimana kita akan mengulik, mengupas tuntas kisah beliau. Siapa beliau? Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Tio. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tio. Apa kabar, Pak Tio? Kabar baik, alhamdulillah. Masya Allah. Ini dari auranya ini kayaknya aura-aura emang kerasa banget ya, misal suksesnya gitu ya sama inspirasi ya. Nah, tapi menariknya adalah Pak Tio ini kan panggilannya ya. Ya, tapi nama aslinya Pak Tio adalah Setia Budi Prayoga. Nah, Setia Budi Prayoga tuh bisa dipanggilnya Pak Tio, ini gimana ceritanya nih? Kecil di SD itu teman-teman tuh manggilnya Tio. Oh gitu ya. Jadi itu panggilan masa kecil ya Pak ya. Itu nama lengkap saya Setia Budi Prayoga. Nah, bisa jadi itu Tio itu adalah sesuatu yang menjadi perjalanan Pak Tio menjadi sekarang. Ya, betul. Dari masa kecil ya katanya nih Pak Tio tidak punya banyak hal, tapi sekarang punya segalanya tuh. Menarik. Boleh tahu lah Pak Tio aslinya dari mana nih? Saya dari Kediri. Dari Kediri, oke, Kota Pare. Kota Pare ya. Dan itu akhirnya memutuskan untuk merantau ke Bali. Ya, awalnya dulu saya meraba ke Jakarta dulu. Oh, Jakarta dulu malah. Ya, oke. Di Jakarta dari tahun 95 lulus STM, merantau ke Jakarta sampai tahun 2001. 2001 pulang, terus akhirnya saya memutuskan, karena nggak ada kerjaan, saya diajak teman saya. Oke. Iya, diajak, "Ayo ikut saya ke Bali. Saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang. Udah ikut aja, nggak punya usaha sama sekali, 100.000. Iya. Ya, celananya 2, kaosnya 2. Dari 2 baju, 2 celana, Ya, Rp100.000 akhirnya gimana? nekat ke Bali. Sampai sekarang. Nah, tadi menarik sih ya. Iya. Kalau sekarang kita bicara tentang Pak Tio ini adalah salah satu pengusaha sukses. Dan tentunya ini kenapa kita undang, karena kita pengen dengar langsung nih kisah inspirasinya gitu. Itu gimana ceritanya Pak, dari 2 celana, 2 baju, 100.000, akhirnya sekarang punya bisnis yang wow. Ya, saya memulai dari kecil ya, usaha saya itu tidak langsung ujug-ujug besar. Jadi saya menekuni kayak pikir pertama, begitu saya datang memastikan saya bisa hidup dulu. Oke, saya harus hidup, karena saya harus makan, saya harus kerja. Karena tidak ada siapa-siapa. Saya harus kerja, saya dapat kerjaan. Dari situ saya muncul ide, saya harus ada usaha. Oh, oke, mesti bertahan hidup dulu Pak ya. Bertahan dulu, hidup dulu itu nomor 1. Iya, itu. Nah, bertahan hidupnya ini kerja apa Pak? Sebelum punya usaha. Saya kerja di perusahaan ekspor. Itu punya tamu dari Inggris. Ya, terus dia dipercaya ke Port Jasa. Saya percaya dari perusahaan itu pertama 4 orang, ya, sampai menjadi 40 orang.
Ya, keren banget itu. Itu dalam waktu cuma 2-3 tahun. 2-3 tahun, betul. Nah, setelah saya kerja setiap malam itu kan sepeda nggak ada kesibukan. Oke, saya pinjam sepeda gayung punya tuan rumah di dalam. Saya pinjam, saya keliling dengan sepeda gayung itu saya sampai mencari ide-ide apa dari usaha yang tidak mengganggu kerja saya. Wah, saya list, saya ada waktu tuh ada waktu setiap malam aja. Terus saya kerja dari jam 8 sampai jam 5. Oke, ada waktu malam. Kira-kira apa ya usaha yang cocok pada malam hari itu? Saya keliling, saya naik sepeda, ada pedagang gorengan, ya kan? Ada pedagang lalapa, ada pedagang bakso, ada pedagang jamu. Banyak sekali deh, banyak yang lain. Akhirnya di antara usaha-usaha tadi saya analisa satu persatu. Wow, sampai dianalisa sewakil dan sekali. Kira-kira usaha yang tidak mengganggu saya di siang hari apa? Kalau dagang gorengan, saya siang harus belanja dulu. Loh, ya kan? Belanja ke pasar. Datang bakso apalagi. Oh, pagi-pagi saya harus bangun. Ke pasar. Akhirnya dari empat-empatnya itu saya simpulkan jualan jam. Oh, ya, jualan jam. Kenapa jualan jam? Karena jamu itu tidak perlu waktu yang banyak. Cuma air panas saja. Mudahnya cuma air panas. Jamnya kan 3 seduh. Iya. Ya kan? Cuma udah air. Jadi saya pulang kerja jam 5 istirahat sebentar. Masih ada waktu istirahat. Ngerebus air. Berangkat jualan. Langsung action. Iya, ikut. Wow, jadi Bapak hanya berpikir apa yang tidak mengganggu di sebelum Bapak membuka usaha tersebut gitu ya. Betul. Jadi siang sampai sore, pagi sampai sore Bapak bekerja. Ya, Akhirnya setelah pulang kerja, akhirnya memutuskan untuk jualan jamu. betul. Hanya dengan bermodalkan air panas. Dengan modal air panas. Mudah sekali. Nah, apakah sampai ke situ tantangannya? Tidak. Apa aja, Pak? Saya tidak punya background jualan jamu. Ya itu dia. Turunan saya tidak ada. Orang tua saya juga bukan pedagang. Di mana saya harus belajar jualan jamu? Iya, karena saya sudah melakukan simpul. Ini saya tepat untuk tidak mengganggu. Jadi siang. Itu tantangan lagi yang kedua. Ya kan? Zaman dulu itu masih ada Zilopi. Oh iya, masih ada ya. Sekarang udah gak ada Pak. Mbak. Ya kebanyakan banget. Tapi kalau dulu Europe itu sudah ada Google. Iya, cari perusahaan-perusahaan apa itu di Europe gitu. Saya datang ke warnet. Di warnet pasti ada Europe. Saya buka. Distributor jamu itu di Bali di mana? Itu di situ. Ada nomor teleponnya. Nah, saya menemukan ini jalan masuknya dari sini. Nah, kemudian saya telepon, di mana Pak alamatnya bla 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 bla, saya ketemu. Akhirnya saya tuh saya ketemu dengan suppliernya. Iya. Di situ saya ngomong serendah-rendahnya karena saya memang benar jam. Iya. Karena tolong saya ajari, saya nggak bisa. Oke, gampang, nanti saya siapkan. Gitu. Itu baru ide. Iya. Nah, setelah kerja 1 bulan 2 bulan itu saya membuat rombong kaki 5. Rombong kaki 5. Sebelumnya kalau gak ada rombong gimana cara itu ya? Tidak bisa. Jadi kita memulai itu dari rombong. Iya, oke. Tadi Setelah ada ide, semua hubungan supplier, baru saya mengumpulkan uang untuk bikin rombong. rombongnya bikin sendiri. Iya, keren. Baru ladep dia. Sendiri, saya ngecat sendiri, saya serut sendiri, saya potong, saya bikin sensor sampai kira-kira setiap minggu itu kan libur ya, kita kerja dari pagi sampai malam ya, sampai entah berapa 2-3 bulan itu jadi rombong. Mau beli bahan belum ada mudah, nunggu Wow, jadi sampai 2-3 bulan baru rombongnya jadi. baru kita nunggu dulu karena mudahnya belum cukup. Estimasinya daya zaman dulu kalau nggak salah 800.000 itu pembelajaran zaman itu. Oh, ya. Itu ya. Itu 8 materi saya harus mengumpulkan dulu. Setelah kajian saya harus belanja bahannya tadi. Nah, singkat cerita, setelah rombong jadi, terus kemudian isi sudah ada. Mau jualnya di mana? Itu perlu analisa. Analisa tempat sekarang gede. Usaha itu
itu maju di danis perusahaan itu regah tempat. Benar. Kita punya barang yang bagus, kalau tempatnya tidak strategis nggak bakalan lah. Yes, setuju. Analisasinya seperti apa? Gampang. Jadi waktu itu saya punya ide begini, orang kalau mau nyari sesuatu dari desa mesti arahnya ke kota. Iya benar. Tidak ada orang ke kota, arahnya ke desa. Ya, logikanya ya seperti itu bahwa orang dari desa, dari kampung, saya mau nyari sesuatu mesti ke kota. Nah, kita tentukan titik orang bertemunya mau ke kota itu kayak Santa Poin ini mati tapi akhirnya ketemulah titik itu di pertiga. Tiga lacak. Iya. Wah itu lumayan padat itu ya daerah itu Pak ya. Zaman dulu masih sepi. Masih sepi, masih longgas. Ya, akhirnya saya menemukan titik yang tepat itu. Mungkin orang-orang melihatnya dari sisi lain. Orang tidak mau karena tempat sepi. Tapi saya melihat dari sisi lain. Akhirnya meledak. Ya, akhirnya meledak nih dari rencana amal saya itu. Nah, setelah saya jualan, buka pertama, ya itu takanan lagi. Akhirnya cara saya nyeduhnya, saya itu Enggak tahu Mas. Belum di training gini. bahan sudah ada, rongkong sudah ada, tempat jualan sudah ada, cara saya belajar apa dengan saya tantangan lagi. Akhirnya apa ya saya lakukan? Saya itu pergi ke Januar. Itu di situ saya melihat, ya kan? Ya saya amati, saya pelajari, saya minta hari saya datang ke pedari jamu A, saya beli jamu B. Saya dikasih jamu apa? Saya lihat terus, saya pelototik, saya ingat di sini. Besoknya lagi bukan tempat itu, tempat lain lagi. Tapi saya pasti rasanya. Jamnya apa rasanya? Era kok beda. Tapi itu dan terus menerus kontin. Nah itu saya belajar. Tapi setiap ada pelanggan, dia kata, Pak jualan udah lama. Sudah saya belajar dia. Kalau saya yang baru, kita. Ini nanti bakalan sehat apa enggak? Ini terus ya, konsumen seolah saya profesional. Jualan udah lama, udah dan pasar. Jadi seolah-olah ini tidak ada ya. Gimana Pak? Iya strategi bener. Kan buat promonya dia pasar. Ya, iya bener. Akhirnya saya belajar dengan omset ya pertama itu 40.000 saya masih ingat. Ya 40 saya cuma dapat 40, mau naik 70, akhirnya 200. Maafnya 300 sampai akhirnya dapat 400.000 tiap malam. Kan hari itu berapa lama Pak dari 20.000 ke 400.000 itu? Itu sekitar 2 tahun. 2 tahun oke. Karena saya di sini. Saya belajar terus, saya berinovasi. Gimana saya menciptakan jamu yang enak dan berkualitas. Saya tidak monoton. Monoton itu jamu A dikasih campuran, kayak kurma madu dan lain-lain. Tapi efeknya gimana? Nah, saya terus evaluasi terus. Saya evaluasi, saya belajar. Akhirnya setiap belanja, beli, besoknya balik lagi. Nah, itu saya ingat-ingat. Iya. Kenapa harus kembali gitu kan Anda tadi? Saya coba, akhirnya pelanggan itu menjadi cocok dengan jam saya. Karena berbeda. Karena hebat ya. Pak Tio sudah melakukan experience yang sangat luar biasa gitu ya. Iya. Nah, setelah di rombong itu, saya cuma punya rupiah. Tidak boleh. Saya pengen punya sajamnya permanen. Gimana caranya? Permanen itu alias kita bisa kontrak toko. Iya, seperti itu kan ya. Telko gabung jana, tapi lengkap. Nah, tahun 2007, yaitu saya mulai usahakan 2003. Ya, dari tahun 2007 saya memberanikan untuk sewa toko. Dari jualan jamu, Hari jam saya. Ya kan jadi tahu siang kerja. iya gitu, masih tetap bekerja. Yes, yang tetap kerja. Akhirnya saya jual jamu. Terus tahun 2007 itu saya bisa sewa toko. Sewa toko jadi saya bilang kak. Ya, jadi katanya sewa kak. Saya tambah lagi, saya pengen menjadi lebih besar naik di atas satu kerja. Yaitu toko obat periksa. Di istilah. Nah, di situ saya membuat izin di dinas kesehatan
biar legalitas jamu saya itu orang lebih percaya. Kalau kita kan sudah biji, kita jamu yang amat. Saya ajukan persyaratannya di dinas kesehatan, ya 2000 berapa ya kalau nggak salah 2008 itu keluar surat izin saya. Jadi saya bisa ekspansi lebih banyak lagi. Di situ. Iya, menarik banget. Nah, dari Rombong akhirnya punya tempat anaknya. Dan ini Bapak ekspansi apakah buka cabang atau bagaimana, Pak? Ya bukan cabang. Jadi rombongnya masih. Jadi rombong awal masih. Saya buka cabang lagi itu sewa toko. Tapi dengan izin toko obat berizin. Iya. Jadi saya lengkapi obatnya. Jadi saya pedagang obat. Iya. Pedagang obat umum. Terus jamu. Keren. Kan gitu. Iya. Nah, itu saya mau meledak itu ya. Jadi jamu itu menjadi meledak ramenya itu 2 hari. 9 itu mulai. Karena izin saya udah keluar. Ya, mau pikir pas lebih percaya. Itu saya ya itu benar. Saya tidak usah yang aneh-aneh. Ya, seperti. Nah, situ saya punya pemikiran waktu itu saya masih kucak. Jadi uang tidak lari ke mana-mana. Setiap ada omset jualan, ya saya belanjakan. Iya. Jadi pada Pak saya nyari obat ini, bukan saya bilang nggak ada, nah kosong. Bisa saya beli. Iya deh, ya. Saya marketing system aja orang. Wah kosong nggak ada, enggak seperti. Iya. Jadi ditahan dulu ya, besok disiapkan atau cuma saya. Ya, tapi ini menarik ya sobat inspirasi ya. Kalau bicara tentang alat muda, ya kalau misalnya tadi Pak Tio bilang orang masih bujang nih, jadi uangnya aman itu. Tapi kalau anak muda zaman sekarang, apakah seperti itu? Seperti kita harus belajar ya, karena bicara tentang mengelola keuangan ini sangat-sangat lumayan effort bahkan di zaman sekarang gitu. Anak bujang sekarang malah kalau punya uang banyak, jatuhnya malah ke belanja, ya konsumtif. Tapi Pak Yo mengajarkan kita bahwa ternyata dengan kita menabung, akhirnya kita bisa mewujudkan punya usaha itu tadi gitu ya. Nah itu menariknya Pak, ketika Pak Tio akhirnya menabung gitu ya, karena ngerasa masih muda, belum ada tanggungan banyak gitu, dan akhirnya punya usaha yang lumayan besar gitu, dan sangat besar gitu ya, kalau bicara. Dan bahkan ini kalau saya dengar gitu, dari usaha jamu ini Pak Tio bisa membeli satu properti. Betul. Properti apa itu Pak? Ya saya di Canggu ada semua semacam ya kalau sekarang nggak kilai. Inspirasi dari jualan jamu punya properti villa gitu. Itu gimana ceritanya Pak? Dari 2 baju, 2 celana, 100.000, punya usaha jamu, punya villa. Iya itu saya bikin tahun 2013 itu sebelumnya saya 2010 saya udah punya rumah tuh. Oke, Iya. dari jualan jamu. Iya. Jadi jualan jamu itu 2010 setelah nikah saya harus punya rumah. Iya. Karena saya ada istri dan ada anak. Nah, itu perjalanan waktu ya saya fokus pokoknya setiap pagi siang sore kerja saya fokus lubang lari ya lubang yang gak lari kemana-mana. Iya. Kemudian saya punya ide daerah wisata ya kan wisatanya banyak tanggung daerah kebutuhan untuk satu tempat tinggal pada saat itu ya itu sangat tinggi dan harganya sangat banyak. Sebenarnya pada saat itu ada 2 pilihan. Oke, apalagi mau kos-kosan, Anda bikin villa. Kenapa akhirnya mau villa? Yang jelas lebih menguntungkan. Ya, jadi kos-kosan malah lebih kecil untuk villa. Analisa saya tuh gini, kita bikin kos-kosan dengan luas tanah 2 aro. Paling dapat kalau 2 lantai paling 12 kamar. Iya, benar. Kalau kita kontrakan zaman itu harganya 500. Kalau kali 12 paling 6 juta. Itu belum operasional dan lain-lain. Belum ada yang bayar ya telat ya. 1 bulan cuma dapat berapa 5 juta atau 4 juta. Tapi kalau kita bikin villa inilah dengan luas tanah yang sama, ya kan? Kita bisa ratusan dapat. Dan lebih apa namanya? Lebih kelihatan. Iya, itu. Bahkan katanya ketika bangun villa ini nggak lama deh villa dijadi udah ada penyewanya gitu Pak ya? Langsung. Sampai
Saktilanes nanti. Keren, Pak. Itu gimana langsung bisa dapetin penyewa tuh, Pak, ceritanya? Saya profesional, saya kerja sama dengan agent. Oh, oke. Jadi kalau saya kan orang lapangan, terus saya nggak tahu pasar-pasarnya, cari tahu. Jadi saya kerja sama sesama agent pemasaran dan kita kena fee. Dan itu tidak masalah. Saya kerja sama, saya untuk Kolaborasi ceritanya Pak dulu ya. jadi saya nggak mau. Kalau kita cari manual itu berat. Jadi dengan agent itu, ya seperti kita tuh kalau kita baik sama agent kan rekornya naik terus. Nah, Bagus pasarkan paling tinggi. representasi Pak terus jadinya ya Pak ya, diprioritaskan gitu ya. Betul. Akhirnya sampai sekarang full. Wow, dari tahun 2013 tuh Pak. Awal operasi 2015. 2015 awal operasi, sampai sekarang 2024. Dari 11 tahun. Dan ternyata itu full book terus sih. Keren banget. Tapi masih jualan jamu di saat itu Pak? Sekarang tidak. Oh malah tidak ya? Oke. Jadi begini, saya dulu tuh melihat, jadi pertama dari jualan jamu, saya sudah berpikiran suatu saat ini akan mengalami titik jenuh. Oke. Yaitu, coba kita lihat ada rumah makan atau usaha yang dikelola manual ya. Iya. Ya kebayang di luaran sana itu mana titik jenuh. Yang dulu rame tiba-tiba hilang. Iya. Iya kan? Ya seperti itu. Itu namanya titik jenuh. Titik jenuh itu titik keringgi. Iya. Tidak bisa naik, bisa stagnant, maka terima dan bisa nurun. Nah itu faktornya ada. Apa aja itu Pak? Faktor eksternal dan internal. Jadi kalau eksternal itu lebih banyak pada regulasi, aturan dan lain-lain. Kalau internal kesalahan kita. Ya, tapi kalau jamu ini murni bukan kesalahan kita. Kalau eksternal ya kalau sekali coba regulasikan aturannya masih seperti dulu. Saja terus. Iya. Itu. Karena memang tidak memungkinkan. Ya saya tidak mau terus. Oke. Beralih saya ke perlengkapan dapur. Wow, menarik deh ya. Sobat Inspirasi ya. Dari jualan jamu bahkan sampai punya izin jualan paupat berizin aja adik kan. Akhirnya memutuskan pivot. Iya ya, pivot ke usaha yang jauh banget. Iya kan? Ini dari jamu tiba-tiba ke perabotan rumah tangga ya. Gitu. Kenapa akhirnya memilih untuk usaha perabotan rumah tangga, Bang? Yang pertama itu private itu kan satu kebutuhan pokok ya. Oke, benar. Ya, di setiap orang. Setiap rumah tangga pasti akan sulit kerita. Karena piring, Iya, so dan lain aja pasti. pasti. Sendok itu mau kita punya berapa gitu, ujungnya berapa bulan udah hilang aja. Dia gak tau kemana. Beli lagi gitu. Iya. Nah itu yang membuat saya fokus di perabot. Nah, jadi di perabot itu tidak ada risikonya. Oke. Ya. Kenapa bisa mengatakan tidak ada risiko? Tidak risiko karena bisa diatur. Oh wow, menarik. Iya. Jadi perabot itu kalau misalnya ada kerusakan ya atau pecah atau ini kita ada tuh supply-nya. Iya. Jadi kita nggak ada grup ya. Tiga kita dapat keuntungan. Oke. Itu pun setelah menganalisa, Pak. Belum itu pemikirannya Pak. Nah, perabot atau elektronik ya yang saya teruskan sekarang itu bisa berkembang. Bisa berkembang karena apa? Ibarat tumbuhan itu bisa besar. Iya. Berbeda dengan jamu yang dulu saya kelola. Dulu itu saya mengelola jamu sudah lama, enggak berat. Ya ini cuma itu. Enggak bisa. Nambah itu enggak bisa, sudah mentok. Dunia homestay udah paling tinggi, wah, tidak segi nambah gitu ya. Produk-produknya situ-situ aja ya. Inovasi yang dilakukan pun akhirnya sudah mentok juga gitu. Ya, efeknya di perabot itu ribuan item. Benar. Ribuan item, jadi enggak terbatas harga aja. Tergantung kita mau habis siapa pasar mana, pasar yang bagus atau yang biasa. Tapi ini kan akhirnya belajar lagi dong Pak. Karena kan benar-benar bidang yang berbeda gitu ya, antara jamu dan juga perabotan rumah tangga. Itu berapa lama akhirnya bisa memastikan bahwa wah ini konsepnya nih udah harus dipakai saat sekarang nih gitu. Itu ilmunya kan hampir sama kayak jam.
Oh sama, malah sama. Oke, konsep dagangnya sama. Oke, cuma konsep daging hias barang aja. Iya, yang beda barang. Jadi cuman itu jadi menyesuaikan. Oke, dari ilmu di usaha jamu itu bisa diadaptasikan di atau usaha selain usaha tangga dan juga elektronik itu ya Pak ya. Tuh gitu. Apakah barang-barang ini Bapak udah langsung beli dari awal atau ada yang kerjasama sama? Kita wajib dari bawah. Oke, heeh. Jadi kita dari hasil jamu itu ya dari kita beli itu nggak ada kalau toko pertama langsung kerjasama nggak berani. Oke, Ya, jadi kita beli gas terus. Nah setelah berjalan baru sebelah-sebelah itu berani menamari. iya karena dilihat penjualannya lumayan punya gitu ya Pak ya. Ada menarik. Nah, bicara tentang perabotan rumah tangga dan elektronik, ini kan pasti tantangannya berbeda Pak. Gitu sama usaha jam tadi. Iya. Nah, kalau di usaha yang baru ini challenge yang terberatnya apa Pak? Yang Yang pernah dialami selama akhirnya memiliki usaha perabotan rumah tangga dan elektronik nih. Apakah karena pandemi, apakah karena satu hal yang benar-benar akhirnya persaingan lumayan berat atau apa Pak? ya jelas persaingan. Jadi persaingan sekarang itu agak jualan online. Ah iya, Oke ya. Jadi pasar itu ada dua, pasar konvensional, kedua era online. Kalau orang tua itu cenderung manual. Tapi kalau yang muda-muda itu online. mager soalnya Pak. Tinggal dalam satu genggaman bisa pilih, bisa beli, tunggu di rumah datang barangnya gitu. Ya, oke, betul seperti itu. Tapi kita juga sudah antisipasi. Oke, jadi kita ikut aplikasi terlama kira yaitu lumayan membantu online-nya. Itu bisa naik sampai 30% penjualan saya dengan online itu ya. Online-nya aja saya dapat 30% dari opsional. Iya, lumayan loh ya kan pertumbuhannya itu kayaknya. Dan rata-rata pembeli saya yang online itu pembelinya kelas atas. Iya. Kita siapa ya? Dan yang mahal-mahal, yang murah gak laku. Iya, biasanya tuh orang-orang mau belanja online karena murahnya. Malah kalau di bisnisnya Pak Tio ini yang mahal mah. Boleh tahu kan nama ininya Pak? Perabotan rumah tangga dan juga elektronik nih? Apa itu? Nama usahanya, nama toko, namanya toko perabot Canggu Plastik. Oke, udah kuliah daerah Canggu nih pasti. Perabot Canggu plastik. Canggu kan tahu sendiri, semua banyak tamu ya, tamu mancanegara. Nah, saya menyiapkan barang-barang yang diminati tamu. Oke, Makanya ada satu sehidup anak yang 70.000, satu peso 100 itu yang sering laku. ya memang kualitasnya memang ideal sih ya. Piring 60.000 100 biji. Itu kayak begitu. Jadi yang itu. Jadi pasarnya ada, saya masuk. Saya nggak mau ketinggalan yang lain. Itu. Nah ini kan bicara digitalisasi, Pak. Ya pun akhirnya masuk juga ke ranah itu ya, masuk ke marketplace juga gitu ya. Apa sosial media yang lain juga ikut Pak? TikTok, Instagram. Kalau TikTok saya ada. Oh ada. Saya itu, ya TikTok itu ternyata banyak ilmunya. Oke, saya ngambil dari sisi positif. Jadi banyak di sana itu kayak apa, kayak kata-kata yang betul yang apa membangkitkan semangat itu banyak supaya saya agak TikTok. Tapi kalau masalah usaha saya nggak masukkan di TikTok. Oh iya, masa iya aja yang masak. Nah, secara personal branding gitu ya lah ya. Oke. Nah, menariknya lagi nih Pak, kan bicara tentang perabot rumah tangga dan juga elektronik dengan kualitas yang premium gitu ya, Bu, ada ya, karena pasarnya dalam menengah ke atas gitu. Nah, itu gimana supaya bisa bertahan di era yang bisa jadi sekarang kan bisa dikatakan juga orang-orang akan mencari perbandingan harga yang lebih murah gitu Pak. Itu ada strategi khusus nggak dari Pak Tio nih? Ya, ini yang penting saya jual dengan kualitas yang bagus. Hmm? Kalau orang mencari barang yang bagus, dia pasti mau beli. Ya. Nah, saya nggak ikut-ikut latah dengan harga banting-bantingan, saya tidak mau. Oke, jadi mempertahankan kualitas ya. Kualitas itu, kualitas benar-benar kita jaga. Oke, menarik juga ya. Jadi kalau buat apa kita kasih harga yang sangat murah tapi tidak berkualitas, orang akhirnya kecewa kan.
pada mau belajar lagi. Iya, iya. Sekarang dengan harga mahal apa orang tidak balilah? Belum tentu. Dengan harga murah orang dijamin balik lagi. Belum tentu juga mendut. Tapi yang pasti orang akan balik adalah Warisan. Oke, jadi bukan masalah harganya ya, sobat inspirasi, tapi kualitasnya ya. Asik. Dan juga tentunya pelayanan nih. Itu dia. kita itu hampir setiap Senin atau hari Sabtu itu pegawai kita briefing. Iya nih, kita kasih penjelasan gimana menjelaskan menghadapi tamu, pembeli, dan jangan cerewet. Kan kita itu pedagang itu menemui itu 1001 karakter orang. Iya. Orang yang cepat marah, orang yang sabar, ada di sana. Ki benar-benar diuji semua karakter ya. Wah, kita akan tahu orang yang gampang emosian. Nah, kita buat belajar rasa. Nah, menarik banget nih. Nah, kan bicara tentang ya punya usaha, ini kan juga pasti ada masa-masanya gitu ya. Kalau boleh tahu, Pak Tio, anaknya ada berapa, Pak? Alhamdulillah 2. Alhamdulillah dia usianya nih ya paling besar. Yang besar umur 14 tahun. 14 tahun. Apakah berpikir ini usaha ini harus teruskan sama anak-anak, Pak? Nah, iya. Kemarin saya juga ikut Steven-nya Pak Swandi. Dia tahu masih kecerdasan Cristiano gitu. Saya itu tipe seperti apa, saya seperti apa, itu sudah terdeteksi. Kalau nanti ya, nanti perkembangannya itu memungkinkan untuk meneruskan usaha, silah. Itulah kita. Oke. Tapi kalau nanti dia punya background lain, sesuai dengan femininity, saya tidak memaksa. Wow, keren. Saya tidak membatasi anak saya untuk maju. Majulah setinggi-tinggi, sesuai dengan kemampuan. Itu support hanya seperti itu. Tuh sobat inspirasi ya, orang tua yang benar itu seperti itu, tidak memaksakan cita-cita si anak, tapi bagaimana si anak ini bisa menentukan masa depannya sendiri. Orang tua support secara maksimal gitu ya Pak Tio ya. Menarik Pak Tio. Nah Pak Tio ini udah lumayan panjang kita bercerita, ya tentunya banyak banget insight yang bisa didapatkan oleh sobat inspirasi gitu ya. Dan ternyata tidak ada yang tidak mungkin. Dari tidak punya modal, dari berbekal seadanya, tapi sekarang punya segalanya. Punya villa yang akhirnya sudah punya ternyewa sampai belasan tahun gitu ya. Sekarang punya usaha yang bisa dijalankan usahanya adalah kelas premium gitu ya. Dan keluarga harmonis. Amin. Alhamdulillah. Apalagi yang diimpikan seorang Patio ini? Ya, impikan sekarang ya, pengen anak-anak saya itu nanti mengikuti ya, tidak suksesnya ya. Jadi orang sukses itu tidak harus dengan modal besar, tapi modal kemauan, ya, kemauan dan semangat yang tinggi. Itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Saya cerita, wah, saya dulu nggak punya apa. Saya bisa memberi keadaan adik seperti itu karena saya kerja keras dan berdoa jangan lupa. Tuh, anak Tuhan itu satu gitu ya, berdoa. Jadi motivasi saya ke anak-anak ya seperti itu. Nah, menarik. Itu kan untuk anak-anak Patio. Sekarang boleh dong memberikan juga inspirasi dan motivasi untuk para sobat inspirasi, Pak. Sebelum kita akhirnya menutup obrolan kita hari ini. Silakan, Patio. Baik, kalau mau usaha itu modalnya tidak harus besar. Jadi mulailah dengan modal kecil, ya, dengan tekad dan jangan ikut-ikutan. Galilah potensi yang ada di dalam diri kita. Potensi itu kalau kita kembangkan itu akan bisa menjadi besar, bisa menjadi modal utama untuk menjadi sukses. Itu saja. Keren tuh. This. Ini dia sahabat inspirasi perbincangan anak kita bersama Patio Setia Budi Prayoga yang merantau jauh-jauh dari Kediri, ke Jakarta, ke Bali, dan sekarang menjadi pengusaha sukses. Semoga mendapatkan insight dan juga bisa mengikuti jejak sukses seorang Patio ya. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya supaya nanti sobat inspirasinya lainnya pun terinspirasi dari channel kita Inspirasi Berbagi. Baiklah, sekian dari saya, Mandri Adi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Terima kasih Pak Tio. Luar biasa. Ini ada sih. Jadi Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.